Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Hari ini adalah tanggal 20 Oktober 2024 teman-teman. Jadi hari ini tepatnya pelantikan Presiden baru Prabowo ya teman-teman hari ini. Saya tadinya mau jalan teman-teman ya ke meliput langsung gitu ya, cuma saya ada kepentingan ya, akhirnya saya nggak jadi nih teman-teman. Udah siap-siap mau berangkat tapi ada kepentingan ya, nggak apa-apa, saya mau eh, komentar sedikit teman-teman tentang Indonesia hari ini dan ke depan ya. Teman-teman, kenapa kok saya mau sering-sering membahas masalah NKRI hari ini teman-teman, karena memang saya lama di lingkaran-lingkaran yang membahas masalah NKRI teman-teman. Dari remaja sebenarnya saya berada di lingkaran itu, cuma saya nggak pernah menceritakan ya. Saya bisa banyak bercerita tentang keadaan dari masyarakat Indonesia juga teman-teman, keadaan nyata di lapangan seperti apa, keadaan nyata di dunia birokrasi seperti apa ya, dan keadaan di belakang layar seperti apa teman-teman ya, karena saya menghabiskan waktu di lingkaran-lingkaran itu ya, cuma karena saya ingin berbagi saja ya teman-teman tentang kehidupan eh, Indonesia hari ini dan ke depan ya, kita berbagi, kita menyoroti sehari-hari perpolitikan Indonesia itu seperti apa, tapi dengan cara yang konstruktif ya teman-teman. Jadi kalau kita berpendapat itu biasa di negara demokrasi, tapi yang sifatnya konstruktif ya. Konstruktif itu artinya membuat koreksi-koreksi atau opini-opini yang sifatnya konstruktif atau membangun ya. Tidak menjatuhkan. Kalau menjatuhkan kita nggak akan maju-maju negara ini ya teman-teman. Jadi kita harus saling mengingatkan. Karena begini ya teman-teman, saya itu karena idealis ya, saya itu peneliti kehidupan sosial ya, dari akar rumput sampai ring satu teman-teman ya, lama sekali itu ya, bertahun-tahun saya habiskan waktu itu. Nah, cuma untuk konsumsi saya pribadi dan kepuasan batin saya, ya, ingin mengetahui kelakuan manusia-manusia akar rumput sampai pejabat-pejabat tinggi itu seperti apa kelakuannya. Dan itu saya keep buat saya pribadi saja ya teman-teman. Jadi setelah itu saya tidak penasaran lagi, karena memang dari kecil saya itu penasaran dengan kelakuan-kelakuan manusia ya teman-teman. Manusia-manusia yang ada yang tahu diri, ada yang tidak tahu diri. Manusia itu seperti itu. Tinggal di dalam diri manusia itu kuat yang mana. Ya. Apakah kuat yang greedy-nya atau rakusnya, atau kuat yang kemanusiaannya atau memikirkan tentang kemanusiaan, atau kuat yang tiga hal ini teman-teman ya. Saya itu memang bahasa yang klasik ya, bahasa yang semua orang sudah tahu, manusia itu berada di lingkaran godaan yang namanya harta, tahta, dan wanita. Tapi nggak semuanya ya teman-teman, nggak semua. Tapi mayoritas orang berada kelupaannya hanya di lingkaran-lingkaran itu. Nah, nah saya coba menghilangkan pengaruh itu, ya saya coba menghilangkan pengaruh itu di dalam hidup saya. Dan saya bisa melaluinya teman-teman, dan saya bahagia sekali sampai menemukan hal-hal yang sifatnya berbalik ya. Jadi hukum berbalik. Begini teman-teman ya, Indonesia harus ada pemimpinnya, itu betul. Setiap negara harus ada pemimpinnya, itu betul ya. Setiap organisasi harus ada pemimpinnya, itu betul ya. Masalahnya pemimpin-pemimpinnya seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia itu, yang negara yang super duper ya, banyak sekali budaya, banyak sekali agama, banyak sekali etniknya ini. Ya, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki karakter sendiri ya teman-teman. Karakter masyarakatnya juga sendiri ya. Nah, saya apal betul dari teman-teman, karena waktu saya berpuluh-puluh tahun saya habiskan hanya untuk meneliti kehidupan sosial di masyarakat ini. Nah, karakter-karakter tuh kalau kita pecah satu-satu ya teman-teman, itu macam-macam di negeri ini ya. Yang golongan akar rumput karakternya beda-beda, walaupun pada dasarnya sama, tapi karakternya berbeda karena ada pengaruh
strata sosial gitu ya, kayak ekonominya gimana ya, rakyat yang miskin masih banyak di negeri ini, terus sekolahan juga jomplang di negeri ini ya. Akhir-akhir nanti saya akan sering mengkritiki atau mengkritisi atau membuat siaran langsung tentang kehidupan sosial di negeri ini ya. Teman-teman saksikan terus nanti di channel saya ya, dibuat Makan TV atau di Project 123 ya. Saya akan buatkan laporan-laporan real on the spot ya di lapangan teman-teman. Jadi supaya teman-teman tuh mengerti, karena teman-teman kalau lihat tampang saya mungkin nggak percaya ya, tampang saya diso banget. Memang saya nggak pernah berubah teman-teman ya, saya nggak pernah berubah. Jadi remaja saya sudah mentok ya teman-teman, saya pernah jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, sudah ngalami macam-macam lah ya, sampai saya memandang, oh kok begini, hanya segini gitu ya. Jadi karena pengalaman panjang itulah saya jadinya tidak pernah heran ya, tidak pernah gumunan gitu ya. Artinya kalau Indonesia harus maju ya harus maju, karena memang dunia sekarang tantangannya adalah kemajuan, khususnya di teknologi, ilmu pengetahuan ya. Tapi harus ada sosok-sosok yang sifatnya clean and clear ya, dia memang memiliki karakter yang kuat untuk membangun negeri ini ya teman-teman. Tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya dan kelompoknya, bukan. Untuk membangun negeri ini ya, membangun kesejahteraan rakyat. Yang saya pastikan itu ya, Indonesia itu butuh keadilan teman-teman ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya soroti ya, dihirup pikuknya, pelantikan, dihirup pikuknya jabatan, pembagian jabatan dan sebagainya. Masih ada tuh warga negara yang memiliki hak ya, sekolah dengan murah, sekolah terjangkau, beras terjangkau ya, kehidupan sosial, akses kesehatan yang nggak diskriminasi ya. Itu ingat tuh ya, di masyarakat tuh sekarang masih ada orang yang beli beras aja susah. Karena saya tiap hari itu kumpulnya masyarakat yang susah hari ini ya. Bahkan saya menerjunkan diri ya, merasakan betul mencari beras itu masih banyak yang kesusahan teman-teman. Untuk beras yang kebutuhan pokok ya, untuk makan sehari-hari ya, boro-boro dari rumah sekarang nggak ada yang murah, mahal-mahal ya teman-teman. Jadi bagi rakyat Indonesia masih banyak yang nggak punya rumah ya teman-teman, karena harga tanah mahal ya, kontrakan juga mahal. Itulah yang harus dipikirkan oleh pejabat-pejabat yang sekarang bergelimang harta. Mereka itu teman-teman, begitu dia dilantik, dia langsung dapat gaji dari rakyat ya, dia langsung dapat tunjangan, dapat semuanya lah, asuransi, kebutuhan, rumah dan sebagainya dapat. Tapi di sisi lain, yang diwakili dia rumah aja nggak punya, beli beras aja masih banting tulang setengah mati untuk beli beras itu. Ya ini harus dipikirkan di tengah hiruk pikuknya negara yang katanya kaya raya ini ya, harus kelola dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat supaya adil dan makmur. Itu PR-nya teman-teman. Nanti saya akan bikin vlog-vlog harian ya di kehidupan nyata masyarakat Indonesia seperti apa, supaya pemimpin tuh mudah-mudahan melihat vlog saya nanti ya teman-teman, karena saya hafal betul teman-teman, karena saya menghabiskan waktu saya itu untuk meneliti kehidupan sosial akar rumput sampai ring 1 ya teman-teman, ingat tuh sampai ring 1. Saya lama teman-teman di lingkaran di belakang layar ya, dari birokrat sampai ke pengusaha saya hafal sekali ya. Jadi waktu saya habiskan di belakang layar seperti itu, makanya saya hafal. Tinggal kita mau mencari hidup ini untuk apa ya. Mencari harta nggak akan habis-habis teman-teman ya, harta juga nggak dibawa mati juga, walaupun kita butuh harta juga ya untuk bertahan hidup di dunia ini, untuk beli beras, beli sandang, beli pangan, beli papan, itu butuh duit juga. Tapi ya nggak terlalu terus mengorbankan pihak lain, mengorbankan masyarakat lain, mengorbankan rakyat yang memang memiliki hak untuk hidup sejajar ya, untuk hidup sejahtera menikmati kemerdekaan ini. Pertanyaannya, terus apa artinya merdeka? Nah, kalau masih banyak rakyat Indonesia yang belum sejahtera. Itu aja teman-teman punya, ikuti terus ya nanti berita-berita dibuat Makan TV, Project 123 yang akan saya kupas kehidupan nyata masyarakat Indonesia sehari-hari ya. Saya akan bikin vlog di kehidupan nyata harian. Ikuti terus. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Sampai jumpa.